Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma faqihna fi dinik wa'allimna ma yanfa'una warzuqna al-ikhlasa fil qawli wal 'amal wazidna ilman ya arhamar rahimin. Nuwasil fi syarhi kitab tauhid min sahih al-Imam al-Bukhari rahimahullah al-mutawaffa sana 56 wa 200 min al-hijratin nabawiyah. Terakhir kita sudah selesai membahas bab qaulillahi ta'ala wa yuhadzirukumullahu nafsah. Ya, penetapan di sini terdapat pembolehan mensifati Allah Subhanahu wa taala dengan sifatun nafs ataupun afwan boleh mengabarkan Allah taala dengan sifatun nafs, di mana makna nafs di sini adalah az-zat. Az-zat yakni alladzi la yanfakku anis sifat. Zat Allah taala dengan semua sifat-sifatnya. Nah, kemudian sudah juga disebutkan terkait dengan arwah. Di sini terkait dengan hadis yang pertama disebutkan ma min ahadin aghyaru minallah min ajli dzalika harramal fawahish wa ma ahadun ahabbu ilaihi al-madhu minallah. Dalam riwayat lain ada tambahan walidzalika min ajli dzalika madaha nafsahu. Ya. Kalau nggak salah gue riwayatnya kemarin ya. Nah, bahwa tidak ada apapun ahadun yang lebih cemburu dibandingkan Allah, karena itulah Allah mengharamkan al-fawahish, hal-hal yang keji, dan tidak ada apapun ya ahadun yang lebih mencintai, lebih menyukai pujian dibandingkan Allah, karena itulah Allah Subhanahu wa taala memuji dirinya sendiri. Tapi di sini terdapat pembolehan mengabarkan tentang Allah dengan kata ahadun, ya, mengabarkan tentang Allah taala dengan kata ahad. Nah, kemudian di sini juga terdapat penetapan sifat ghirah, ya, ghirah bagi Allah Subhanahu wa taala, allati taliqu bi jalalihi, tentu saja tidak serupa dengan makhluk. Ya, tidak serupa dengan makhluk, sesuai dengan keagungan dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Ya, yani Allah taala, makna ghirah di sini Allah taala tidak menginginkan hamba-hambanya itu, tidak mau melihat hamba-hambanya itu melakukan kemaksiatan, ya, melakukan kemaksiatan, ya, ketika misalnya ini kalau kayak majikan ya, kalau kita di manusia majikan dia lihat budaknya melakukan kemaksiatan, maka di antara bentuk ghirah kepada hambanya itu dia kepada budaknya maksudnya dilarang dia, ya, karena dia menginginkan kebaikan pada budaknya maka dilarang dia melakukan kejahatan itu di manusia. Nah, maka falillahil masalul a'la, hanya milik Allah sifat-sifat yang lebih tinggi, sifat-sifat yang tinggi. Maka makna ghirah di sini ini Allah Subhanahu wa taala tidak menginginkan secara syar'i, ya, hamba-hambanya berbuat maksiat, karena itulah yang fawahish. Kemudian disebutkan di sini Allah ma ahadun ahabba ilaih, yang lebih suka pujian dibandingkan Allah, karena itulah Allah taala memuji dirinya sendiri. Dan ini salah satu pujian Allah, salah satu bentuk hamd kepada Allah taala, yakni hamdu pujian Allah, hamdullahi li nafsih. Ya, pujian Allah taala kepada dirinya sendiri. Dan ini tersebut dalam banyak ayat Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala menyebut nama-namanya, sifat-sifatnya sebagai bentuk pujian kepada Allah, kepada dirinya sendiri. Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang senang dengan pujian, karena itulah Allah taala memuji dirinya sendiri. Dalam Al-Qur'an misalnya contoh subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Ini pujian, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian di sini menunjukkan haramnya al-fawahish dan menunjukkan disyariatkannya memuji Allah Subhanahu wa taala. Dan ini di antara bentuk hamd kepada Allah, yakni pujian atau hamdun, ya, pujian hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah taala atau pujian kepada Allah ada yang berupa pujian Allah kepada dirinya sendiri. Ya, Allah memuji dirinya sendiri. Ada juga pujian hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini disebut dengan hamdun.
ya, disebut dengan hamd. Yakni pujian yang pujian kepada Allah Subhanahu wa taala, apa sana'ullah taala, ya, sana'ullah taala bisifatin ikhtiyariyatin. Bisifatin ikhtiyariyah. Memuji Allah Subhanahu wa taala dengan sifat-sifat ikhtiyariyahnya. Sebagaimana yang sudah sering berlalu dalam definisi hamd ketika menjelaskan makna alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian di hadis berikutnya dikatakan lamma khalaqallahu al-khalqa kataba fi kitabihi wa huwa yaktubu ala nafsihi wa huwa wad'un indahu alal arsh inna rahmati taglibu ghadabi. Tatkala Allah Ta'ala menciptakan makhluk, maka Allah Ta'ala menulis di kitabnya. Allah Ta'ala menulis di kitabnya, dan dia juga meyaktubu, yakni mewajibkan hal itu pada dirinya sendiri. Ya. Huwa di sini kembali kepada kitab, dan kitab itu wad'un. Wad'un di sini masdar yang bermakna isim maf'ul. Wad'un yani maudhu'un indahu alal arsh. Diletakkan di sisinya, di sisi arsh. Di sisi al-arsh. Nah, di sini terdapat penetapan kitab. Ya, terdapat penetapan apa? Penetapan Alkitab, ya, Al-Lauhul Mahfuz, yang Allah Subhanahu wa taala tuliskan takdir seluruh makhluk di situ. Takdir seluruh makhluk di situ. Nah, kemudian di sini juga terdapat salah satu bentuk kitabah, ya, salah satu bentuk kitabah penulisan, yaitu kitabah yang disebutkan di sini bahwa yang dituliskan adalah rahmati taglibu ghadabi, tersebut dalam kitab tersebut. Nah, kemudian disebutkan wa huwa indahu alal arsh. Nah, ini juga penetapan arsh bagi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian inna rahmati taglibu ghadabi, bahwa rahmatku itu mengarahkan murkaku. Ini dalil yang menunjukkan, salah satu pendalilan di kalangan ulama yang menyatakan bahwa al jannah afdalu minal jannah minal jahannam, ya, afdalu min jahannam, bahwa surga itu lebih utama, lebih afdal dibandingkan neraka. Kenapa? Karena surga adalah asar dari rahmat Allah, sementara jahannam an-nar adalah asar dari al-ghadab. Asar dari al-ghadab. Ketika dikatakan rahmati taghlibu ghadabi, menunjukkan bahwa rahmatnya Allah mengalahkan murkanya. Kalau begitu dari sisi afdoliyah, surga itu yang menjadi rahmat Allah mengalahkan murkanya, yakni berupa neraka Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di sini juga disebutkan penafsiran, dalam riwayat lain disebutkan inna rahmati sabaqat ghadabi. Rahmatku mendahului murkaku. Yani karena ketika Allah Ta'ala memurkai suatu kaum misalnya, nah kemudian dia juga merahmati mereka karena sebab-sebab tertentu misalnya, maka rahmat Allah Ta'ala akan lebih dahulu, ya, akan lebih dahulu sampai kepada mereka, menunjukkan menunjukkan luasnya rahmat Allah Subhanahu wa taala, menunjukkan Allah Ta'ala sangat merahmati sampai dia tetap merahmati sebagian hamba-hambanya yang di satu sisi dia murkai, tapi di sisi lain dia merahmati mereka. Dan ini sebagaimana yang telah berlalu, bahwa dikarenakan rahmat Allah Ta'ala, sifat rahmat itu sifat dzatiyah. Ya, sifat rahmat itu sifat dzatiyah. Terus menerus Allah Ta'ala merahmati. Senantiasa Allah Ta'ala merahmati, sementara sifat ghadab adalah sifat fi'liyah. Sifat ghadab adalah sifat fi'liyah yang Allah Ta'ala bersifat dengannya ketika dia kehendaki. Ya, di mana ghadab Allah Ta'ala tentu saja itu bukan ibtidaan. Baik. Ya, maka ini rahmati taglibu ghadabi atau rahmati sabaqat ghadabi. Kemudian di sini terdapat penetapan sifat rahmat bagi Allah Ta'ala, ya, sifat rahmat bagi Allah Ta'ala, sifat kasih sayang dari Allah Ta'ala, ala ma yaliqu bihi, sesuai dengan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini sifat rahmat yang hakiki. Sifat rahmat yang hakiki, yang sebenarnya. Ya, sesuai dengan kebesaran dan keagungan Allah, tidak sesuai dengan rahmatnya makhluk. Tidak sesuai dengan rahmatnya makhluk. Nah, mutakallimun dari kalangan Jahmiyah wal Mu'tazilah dan yang mengikuti mereka menolak Allah Ta'ala memiliki sifat rahmat. Menolak Allah Ta'ala memiliki sifat rahmat. Kata mereka Allah Ta'ala tidak punya sifat rahmat. Kenapa? Karena rahmat itu kasih sayang, bahasa Indonesianya, itu
bermakna mailul qalb kata mereka. Kecenderungan hati kepada almarhum, kepada yang dirahmati. Mailul qalb ilal marhum, kecenderungan hati kepada yang dirahmati. Dan konsekuensinya, kalau kita merahmati sesuatu, menyayangi sesuatu, kenapa kita sayang kepadanya? Karena kita butuh kepadanya. Kecenderungan al-mail, kecenderungan itu menunjukkan kita butuh kepada sesuatu tersebut. Nah, kata mereka, Allah tidak mungkin butuh kepada makhluknya. Ya, tidak mungkin butuh kepada makhluknya. Karena itulah tidak mungkin Allah Ta'ala merahmati, menyayangi. Karena menyayangi sesuatu menunjukkan ada kecenderungan kepadanya. Dan kecenderungan Allah atau Al-Khaliq, ya Allah Ta'ala punya kecenderungan kepada makhluk, nggak mungkin. Karena itu menunjukkan dia butuh kepada makhluk. Nah, ini kalam mutakallimun. Ya, karena itulah mereka kemudian mentakwil, mengatakan bahwa rahmat di sini bermakna iradatul in'am, maksudnya Allah merahmati, yakni Allah ingin memberikan kenikmatan kepada mereka, ya. Ya, ada yang mengatakan rahmat di sini misalnya bermakna aliyat, aliyat lagi. Rahmat di sini bermakna iradatul ihsan atau iradatul sawab dan semacamnya, ingin memberikan pahala kepadanya. Ya, dan kalau kita berbicara mengenai tafsir, ingat ya, tafsir itu tidak selamanya makna. Beda, kalau makna kan makna asli itu berarti kembali ke sisi bahasa dan itu adalah penafsiran hakiki. Tapi kalau kita berbicara tafsir luas, boleh saja seorang mengatakan makna rahmat Allah adalah dia menyayangi makhluknya, yakni dia memberikan nikmat kepada makhluk. Ya, memberikan nikmat kepada makhluk. Kalau sekedar mimbabi tafsir nggak ada masalah, boleh. Karena tafsir itu masuk dalam bentuk ikhbar, dan babul ikhbar, babul tafsir itu ausa, luas. Namanya juga menafsirkan. Kalau kita menerjemahkan ayat Quran yang di dalamnya ada ayat sifat, ayat-ayat tentang ada penyebutan nama dan sifat, terus kita terjemahkan, ya nggak masalah karena penerjemahan itu bagian dari tafsir, ya bagian dari ikhbar. Nah, yang bermasalah adalah kalau kamu menafsirkan rahmat dengan iradatul in'am, tapi kamu menolak makna aslinya. Menolak makna aslinya itu menolak sifat rahmat dan hanya menetapkan apa yang menjadi tafsir, ya, yang kemudian disebut dengan takwil, ya. Itu yang kamu tetapkan sebagai makna hakiki dan kamu menolak makna hakiki, makna sebenarnya. Ini makna secara bahasa asal makna yang disebutkan. Baik, wallahu taala alam bisawab. Jelas saja di sini terdapat penetapan sifat rahmat bagi Allah taala dan ini sifat dzatiyah. Terus menerus Allah bersifat dengannya. Tidak ada ya satupun waktu di mana Allah taala tidak merahmati hamba-hambanya. Kemudian di sini terdapat penetapan sebaliknya yaitu sifat ghadab. Ya, sifat ghadab, murka. Dan sifat ghadab termasuk dari sifat-sifat yang ulia, sifat-sifat yang tinggi, sifat-sifat yang mulia. Kapan sifat ghadab itu husna? Kata Allah, kata para ulama, ghadab itu husna ketika membalas, ya. Ketika apa? Ketika membalas. Nah, ketika membalas orang-orang yang duluan, hamba-hambanya yang duluan membuat murka Allah. Karena itulah sifat ghadab adalah sifat fi'liyah. Allah hanya bersifat dengannya jika dia menghendaki. Dan salah satu kehendaknya adalah ketika ada hamba yang membuat Allah marah, Allah pun marah kepada mereka. Maka sifat marah seperti ini, sifat ghadab ini tidak boleh kita tetapkan untuk Allah secara mutlak. Dalam artian kita bilang Allah Subhanahu wa taala pokoknya memiliki sifat marah, ya, secara mutlak, ya. Karena marah itu ada sisi positifnya, ada sisi makna positif dan ada sisi makna negatif. Dan kaidah dalam penetapan sifat Allah bahwa sifat Allah itu husna, kulluha husna. Sifat Allah itu semuanya husna, semuanya baik, ya, dari sudut pandang manapun selalu baik. Itu sifat Allah itu. Nah, kalau misalnya ada sifat tertentu yang dia sifat ini hanya dianggap positif, dianggap husna, dianggap ulia, dianggap baik dari satu sudut pandang, tapi dari sudut pandang lain itu dianggap tidak bagus, maka kita dan Allah mensifati dirinya dengan sifat itu, ya. Allah mensifati dirinya dengan suatu sifat. Tapi sifat itu ada dua wajah. Ada kondisi di mana itu positif, pujian, ada kondisi di mana itu menjadi negatif. Maka kaidahnya adalah sifat tersebut kita tetapkan untuk Allah hanya pada kondisi positifnya, hanya pada makna positifnya, dan tidak boleh kita menetapkan untuk Allah pada makna negatif. Misalnya kalau makna negatif, kalau makna positif tadi, ya, Allah marah kepada siapa yang membuatnya marah.
kepada apa namanya hamba Allah Taala yang melakukan kemaksiatan, dia yang mulai dalam tanda kutip gitu ya, Allah pun murka kepadanya. Ini makna positif. Ya, maka kita tetapkan Allah marah, kita katakan Allah punya sifat ghadab liman yastahiquhu. Allah murka kepada siapa yang berhak menerimanya. Tapi sifat ghadab juga bisa dimaknakan ke negatif. Apa itu? Ya, tidak ada angin, tidak ada hujan, marah. Nah, gitu ya. Tidak ada angin, tidak ada hujan, marah. Nah, eh, apa dia marah lebih lebih besar dibandingkan memaafkan. Ini kan negatif. Makanya disebutkan rahmati taglibu ghadabi, dalam riwayat lain sabaqat ghadabi. Ini walaupun Allah murka tetap rahmatnya lebih luas, lebih lebih cepat dan lebih luas. Itu kesempurnaan itu. Nah, maka kita tidak boleh mengatakan Allah Taala memiliki sifat marah, yakni secara mutlak, mau ada penyebabnya, mau ada tidak Allah marah, atau Allah hambanya tidak ngapa-ngapain terus Allah marah. Itu tidak bisa. Tidak boleh kita menetapkan sifat marah seperti itu untuk Allah Taala. Kita wajib menetapkan sifat ghadab yang sesuai dengan kesempurnaan, makna yang sempurna, yaitu ketika dia membalas perbuatan hambanya yang melakukan kemaksiatan, atau ketika ada hal-hal yang Allah Ta'ala berkehendak marah. Ya, karena itu dalam Al-Quran, sifat-sifat semacam ini selalu dalam konteks muqabalah. Sifatnya pembalasan. Bukan Allah yang duluan marah, tidak ada pemicunya. Ya, dalam artian afwan, tidak ada penyebabnya. Gitu ya. Enggak. Itu tidak sempurna sifat marah seperti itu. Lihat firman Allah Ta'ala, falamma asafuna taqamna minhum fa'aghraqnahum ajma'in. Tatkala mereka membuat kami marah, ya, tatkala mereka membuat kami marah, kami tenggelamkan mereka. Ya, jelas ya. Intaqamna minhum, kami menyiksa mereka dan kami tenggelamkan mereka semua. Ini kan menyiksa dan menenggelamkan, ini asar dari marahnya Allah. Tapi kenapa Allah marah? Kata disebut dalam Al-Quran, falamma asafuna. Mereka yang membuat kami apa? Membuat kami asaf. Yani al-asaf bermakna al-ghadabu syadid. Bermakna apa? Al-ghadabu asyadid. Itu diantara sifat Allah juga. Al-ghadab, sifat Allah. Al-asaf, sifat Allah Ta'ala juga. Kemudian apa lagi? Al-maqt. Ya, kabura maqtan indallah an taqulu ma la taf'alun. Ini juga al-maqt, bermakna marah. Ada juga namanya as-sakhat. Ya. Apa dalam ayat Al-Qur'an katakan sakhitallahu minhum, ya. Allah Ta'ala apa dalam Al-Quran disebutkan bahwa Allah Ta'ala sahita kepada mereka, ya, marah kepada mereka. Ini sifat-sifat yang hampir mirip ya maknanya, yaitu al-ghadab, al-asaf, al-maqt, apa satu lagi tadi, al-maqt dengan apa tadi, ya, 4 sifat ya mirip-mirip semuanya. Al-ghadab, kemudian al-maqtu, kemudian al-asaf, apa kenapa lupa keempat, ya. Intinya ini sifat-sifat seperti ini Allah kita menetapkan untuk Allah ala wajhil muqabalah. Yani bukan Allah yang memulai, bukan Allah yang marah tanpa ada perbuatan dari hamba. Ini hanyalah ya ini muqabalah. Allah telah berfirman apa dalam Al-Qur'an misalnya tadi ya walamma asafuna taqamna minhum. Nah, falamma zagu azaghallahu qulubahum, mana-mana yang semisal dengannya. Iya. Fayaskharuna minhum sakhirallahu minhum. Kemudian ya mana-mana yang menunjukkan ini beda-beda sifatnya, tapi intinya adalah sifat-sifat yang semacam ini hanya sempurna ketika sifatnya muqabalah, ya. Ya, Allah hanya membalas perbuatan mereka yang lebih dahulu. Nah, maka sifat ini kita hanya tetapkan untuk Allah sebagai dalam kondisi sempurnanya, yaitu ketika muqabalah. Kenapa? Kalau misalnya kita katakan ada hamba-hambanya bikin maksiat, pelanggaran besar, syirik, terus dia tidak marah, itu juga sifat kurang. Ya, kenapa dia tidak marah? Padahal aturannya dilanggar. Itu menunjukkan dia tidak menerapkan hukumnya karena satu dan lain hal. Imma dia lemah, tidak kuat, tidak mampu menerapkan hukumnya. Ya, dia mungkin punya rasa takut, mungkin juga dia punya rasa sungkan, atau apapun yang biasa terjadi pada raja-raja di dunia kan, kalau ada yang melanggar terus tidak dihukum, banyak faktor. Nah, semua itu kalau
Kita mengatakan bahwa Allah Ta'ala tidak memiliki sifat marah, itu naqs, kekurangan pada Allah Ta'ala. Dan maha suci Allah dari berbagai macam kekurangan. Kita menetapkan sifat ghadab ini, ya, yang menunjukkan Allah itu maha kuat, Allah itu maha penuh hikmah, bijaksana, Allah itu maha menerapkan hukumnya. Siapa yang melanggar dihukum, ya kan? Allah marah kepadanya. Tapi di sisi lain, ya tadi, inna rahmati sabaqat ghadabi. Allahu taala alam bissawab. Kemudian di hadis yang berikutnya yang terakhir disebutkan, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaqulullahu taala, Allah taala berfirman, ini hadis qudsi. Hadis qudsi adalah hadis yang maknanya ada khilaf ya terkait dengan apa yang dimaksud dengan hadis qudsi. Ada yang mengatakan maknanya dari Allah, lafaznya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maknanya dari Allah, lafaznya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagian ulama lain mengatakan hadis qudsi adalah lafaz dan maknanya dua-duanya dari Allah. Lafaz dan maknanya dua-duanya dari Allah. Kalau ada yang menyatakan, terus apa perbedaan antara Al-Quran dengan hadits qudsi? Kalau dua-duanya itu dari Allah, lafaz dan maknanya, ya perbedaannya jelas ya. Pertama bahwa Al-Quran, hanya Al-Quran yang boleh dibaca dalam sholat. Sementara hadits qudsi tidak boleh, membatalkan sholat kalau dibaca. Kemudian yang kedua, Al-Quran datang dalam jalur mutawatir, sementara hadits qudsi tidak seperti itu semuanya. Kebanyakannya hadis ahad. Ini bukan dari jalur mutawatir, sehingga keotentikannya jelas skala kuat dengan Quran. Ya. Karena itulah ada hadits qudsi yang doif, bahkan yang maudhu, palsu. Tapi tidak ada ayat Quran yang doif, apalagi maudhu, nggak ada. Jelas ya? Allahu ta'ala alam bissawab. Ini perbedaan dua pandangan ya, atau ya, pandangan di kalangan ulama terkait dengan hadits qudsi. Apakah mereka sepakat bahwa maknanya dari Allah, yang mereka perselisihkan apakah lafaznya dari Allah atau pilihan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yaqulullahu ta'ala ana inda dhanni 'abdi bi. Yani aku memperlakukan hambaku sesuai dengan sangkaannya kepadaku. Wa ana ma'ahu idza dzakarani. Dan aku bersama dia selama dia mengingatku. Baik. Di sini terdapat penetapan sifat ma'iyah Allah Subhanahu wa taala. Terdapat penetapan sifat ma'iyah Allah Ta'ala. Ana ma'ahu idza dzakarani. Wal ma'iyah, sifat ma'iyah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, sifat ma'iyah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebentar. Nah, terkait dengan sifat fi'liyah Allah Subhanahu wa Ta'ala atau sifat ma'iyah, sifat ma'iyah Allah Subhanahu wa Ta'ala bersama dengan makhluknya, ini termasuk dari sifat-sifat fi'liyah. Termasuk dari sifat-sifat fi'liyah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, atau saya ulangi, makna al-qurb di sini ya, atau ma'iyah Allah Ta'ala sebelumnya terbagi menjadi dua ya. Terbagi menjadi dua. Yang pertama ada al-ma'iyatul 'ammah dan ada al-ma'iyatul khassah. Al-ma'iyatul 'ammah dan al-ma'iyatul khassah. Al-ma'iyatul 'ammah yakni kebersamaan Allah dengan seluruh makhluknya, mau jin, manusia, ya, benda hidup, benda mati, termasuk hewan ya, muslim maupun kafirnya dari kalangan manusia dan jin, semuanya Allah Ta'ala bersama dengan mereka. Ini makna al-ma'iyatul 'ammah. Di mana makna al-ma'iyatul 'ammah di sini adalah bermakna al-ilmu wal ihatah. Allah mengetahui keadaan mereka dan melingkupi keadaan mereka. Ya, melingkupi keadaan mereka. Baik, seperti pada firman Allah Ta'ala, wa huwa ma'akum aina ma kuntum wa huwa ma'ahum aina ma kanu. Allah bersama mereka dimanapun mereka berada, Allah bersama mereka dimanapun kalian berada. Allah bersama kalian dimanapun kalian berada. Nah, ini makna al-ma'iyatul 'ammah. Yang kedua ada al-ma'iyatul khassah. Kebersamaan yang sifatnya khusus, yakni
Allah membersamai sebagian hamba-hambanya, tidak semuanya. Ya, tidak semuanya. Berarti ini terkait dengan sifat. Kalau ma'iyah yang pertama, ma'iyatul amma, itu sifat dzatiyah. Setiap saat Allah Ta'ala bersama dengan semua hambanya, yakni mengetahui keadaan mereka, melingkup semua keadaan mereka. Itu sifat zatiyah. Ma'iyah yang ammah itu sifat zatiyah. Yang kedua ada al-ma'iyatul khassah, yakni Allah Subhanahu wa taala hanya bersama dengan sebagian hamba-hambanya yang memiliki sifat-sifat yang terpuji, sifat-sifat yang mulia. Jadi ma'iyahnya ini terkait dengan sifat yang terpuji di antara hamba-hambanya, di mana Allah Ta'ala mendekat-dekat dengan mereka, ya, dekat dengan mereka hanya kepada mereka yang bertakwa, beriman dan bertakwa dan memiliki sifat-sifat yang mulia. Dan itu tidak berlaku untuk semua jin dan manusia, tidak berlaku untuk hewan, binatang dan seterusnya. Seperti firman Allah Ta'ala, wallahu innallaha ma'as sabirin. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis sabri was salah innallaha ma'as sabirin. Ini Allah bersama dengan orang sabar, yakni Allah Ta'ala, ya, bermakna an-nusratu wat ta'id. Ini makna al-ma'iyatul khassah, yaitu an-nusratu wat ta'id, menolong, mencintai, menguatkan. Beda dengan ma'iyatul amma yang bermakna al-ilmu wal ihatah, yang melingkup segala sesuatu. Melingkup segala sesuatu. Kalau al-ma'iyatul khassah bermakna an-nusratu wat ta'id. Nah, ini al-ma'iyah al-khassah. Yang ketiga, sebagian menambahkan, ya, kayak Ibnu Qayyim, ya, sebagian hanya menyebutkan dua saja, ma'iyatul amma dan khassah. Dan ma'iyah yang ketiga digabungkan ke ma'iyatul khassah. Tapi Ibnu Qayyim menyebutkan di salah satu kitabnya jenis ma'iyah yang ketiga, yaitu ma'iyah khassatul khassah. Ma'iyah khassatil khassah, ini ma'iyah yang lebih spesifik, lebih spesial, ya, VVIP ceritanya gitu ya. Yakni Allah Ta'ala mengabarkan bahwa dia bersama dengan individu tertentu dari hambanya, individunya. Kalau yang kedua kan sifat, Allah bersama dengan siapapun yang bersifat dengan sifat ini, dengan menutup pandang pada siapa-siapa individunya. Pokoknya siapa yang memiliki sifat baik ini Allah bersamanya. Nah, ma'iyah yang ketiga khassatul khassah ini terkait dengan individu. Misalnya firman Allah kepada Nabi Musa dan Harun, innani ma'akuma asma'u wa ara. Sesungguhnya aku bersama kalian berdua, ya. Kalian berdua. Saya mendengar dan melihat apa yang mereka lakukan kepada kalian. Dan juga apa firman Allah Ta'ala menyebutkan ucapan Nabi SAW kepada Abu Bakar Siddiq, ya la tahzan innallaha ma'ana. Nah, di sini muayyan, ya, muayyan Nabi SAW dan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Maka ini ma'iyah khassatul khassah. Ya, maka wajib menetapkan semua sifat ma'iyah ini untuk Allah. Ma'iyah yang pertama berupa Allah Ta'ala melingkup, mengetahui seluruh keadaan orang beriman, semua keadaan makhluknya tanpa ada pengecualian, itu jelas. Yaitu sifatnya, itu sifat zatiyah. Sementara yang kedua dan yang ketiga, keduanya adalah sifat fi'liyah. Yani Allah hanya bersifat dengan sifat al-ma'iyah al-khassah wa al-khassatul khassah ketika Allah menghendaki pada orang tertentu, pada individu tertentu, pada sebagian makhluknya, tidak kepada yang lain. Maka ini masuk dalam kategori sifat fi'liyah. Ya, Allahu a'lam bissawab. Sehingga makna wa ana ma'ahu idza dzakarani di sini tentu saja ma'iyahnya khassah. Karena dikatakan saya bersama dia ketika dia mengingat saya. Ini ma'iyahnya khassah, bukan ma'iyah ammah. Yani berbicara tentang orang-orang yang mengingat Allah, berzikir kepada Allah. Siapapun yang berzikir mengingat Allah, maka Allah Ta'ala akan bersamanya. Fadhkuruni adzkurkum. Maka ingatlah kepadaku, aku akan mengingat kalian, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Maka selama seorang itu berzikir kepada Allah, maka Allah bersamanya. Yani dengan ma'iyatul khassah. Dalam artian apa tadi? Nasarahu wa ayyadahu dan seterusnya. Wa ahabbahu. Allah mencintainya, Allah Ta'ala menolongnya, Allah Ta'ala menguatkannya. Ya, itu makna al-ma'iyah di sini. Nah, tidak seperti yang dikatakan oleh siapa? Al-Mujassimah dari kalangan Wihdatul Wujud, ya, atau sekte Hululiyah, yang mereka mengatakan bahwa Allah Ta'ala yakni ikhtilaf.
Ya, mereka mengatakan Allah bersama. Bersama artinya berbaur, bercampur, ikhtilaf. Ya, sehingga kalau begitu sampai mereka meyakini Allah itu ada di bumi, ya Allah itu ada di tengah-tengah makhluk karena dikatakan ma'a bersama. Hmm. Dan ini tentu saja mazhab yang batil, ya bahkan cenderung jelas merupakan kekafiran, ya ketika menyamakan atau mengatakan Allah hidup di tengah-tengah kita gitu ya, dalam rupa, dalam ini, dalam itu, ya dalam wujud ini, dalam wujud itu, ini jelas merupakan kekafiran. Dan ini adalah mazhab yang mungkar, yang batil, baik dari sisi syarak, baik dari sisi lughah, apalagi dari sisi syarak. Baik dari sisi lughah maupun dari sisi apalagi dari sisi syarak. Kenapa? Karena secara lughatan dalam bahasa Arab al-ma'iyah la yastalzimu al-ikhtilaf. Al-ma'iyah la yastalzimu al-ikhtilaf. Nah, ketika seorang berjalan di malam hari kemudian dia mengatakan sirtu wal qamar, ya wal qamar ma'i, apa sirtu wal qamaru ma'i, ya saya berjalan dan bulan purnama bersamaku, wal badru ma'i misalnya, maka tidak ada yang memahami bahwa bulan ini turun ke bawahnya, turun ke sampingnya, jalan bersama dia, sejajar dengannya. Tidak ada yang memahami seperti itu. Dan ini kalam yang fasih dalam bahasa Arab. Karena memang dalam bahasa Arab al-ma'iyah tidak mengharuskan ikhtilaf, bermakna apa al-hidha, sejajar gitu, enggak. Iya. Kenapa orang ini mengatakan sirtu wal badru ma'i? Saya berjalan dan dan bulan bersama saya, dikarenakan sinarnya bulan tersebut mengenai dirinya. Dimanapun dia berjalan, dia melihat ke atas, dia melihat bulan seakan-akan bersamanya. Nah, maka maksud Allah Ta'ala bersama kita, yakni Allah Ta'ala mengetahui keadaan kita. Ya, memang Allah Ta'ala dengan zatnya berada di atas arsy, tapi ilmunya sampai ke seluruh makhluknya. Ya, wasi'a rabbi kulla syai' wasi'ata rabbana wasi'ta kulla syai'in rahmatan wa ilma. Ya Allah, wahai Rabb kami, ya rahmat dan ilmu melingkup segala sesuatu. Zatnya Allah Ta'ala di atas, ya arsh, tapi ilmunya sampai ke seluruh makhluk. Maka dikatakan ma'iyah. Sama kalau dikatakan tadi bulan itu, bulannya di atas tapi cahayanya sampai ke seluruh makhluk, sah dikatakan ma'iyah, sampai kepada makhluk-makhluk yang dia terangi, kan begitu. Maka dikatakan juga bulan bersama dia. Nah, maka al-ma'iyah secara lughatan saja la yastalzimu al-ikhtilaf. La yastalzimu al-ikhtilaf, ya fadlan an yakuna min jihati syara', apalagi dalam dari jihad syara' jelas tidak melazimkan hal tersebut. Nah, wallahu taala alam bisawab. Ya. Kemudian sebentar. Kemudian dari sisi yang lain bahwa eh, makna ma'iyah yang bermakna al-ilmu wal ihatah ini jelas juga dari siyaqul ayat, dari siyak konteks ayat seperti dalam surah Al-Hadid, ya. Allah Taala berfirman, "Huwallazi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyamin tsumma istawa 'alal 'arsy ya'lamu ma yaliju fil bahri wa ma yakhruju minha wa ma yanzilu minas sama'i wa ma ya'ruju fiha wa huwa ma'akum aina ma kuntum wallahu bima ta'maluna basir." Ya. Di sini kalimat wa huwa ma'akum aina ma kuntum, Allah bersama mereka di mana Allah bersama kalian dimanapun kalian berada. Ini diapit oleh dua ayat yang semuanya menggambarkan ilmu wal ihatah. Lihat di awal dikatakan Allah Ta'ala apa? Ya'lamu ma yaliju fil ard, disebutkan dengan sifat ilmu. Allah mengetahui yang masuk ke bumi, yang keluar darinya, yang turun dari langit, yang naik darinya. Allah tahu semuanya. Kemudian ditutup dengan wallahu bima ta'maluna basir. Allah melihat semua yang kalian lihat. Maka disebutkan di awalnya adalah al-ilmu, kemudian di akhirnya adalah al-basir, al-basar, melihat, diapit di tengah-tengahnya kalimat Allah bersama kalian.
dimanapun kalian berada, menunjukkan bahwa yang dimaksud dengan bersama di sini bukan bersama zat, tapi bersama ilmu. Allah Ta'ala bersama dengan mereka dengan ilmunya, ya, membersamai mereka dengan ilmunya dan pandangannya, penglihatannya. Ya, ini siak ayat, ya, jelas menunjukkan hal tersebut. Maka tidak mungkin disebut ilmu di tengah-tengah, di awal, kemudian di akhir disebutkan tentang basar, penglihatan, terus di tengah-tengah tentang zat. Tidak nyambung secara siak, ya, bahwa Allah bersama mereka dengan zatnya, itu tidak nyambung secara siak. Karena disebutkan ilmu, kemudian disebutkan basar, di tengah-tengahnya Allah bersama, menunjukkan Allah bersama, yakni dalam hal ilmu dan basirahnya, dan sifat basarnya. Taib. Kemudian lihat dalam surah An-Nisa ayat 108, Allah telah berfirman, yastakhfuna minan nasi ma la yastakhfuna minallah wa huwa ma'ahum idh yubayyituna ma la yarda minal qaul wa kana Allahu bima ya'maluna muhita. Di sini juga, ya. Dan mereka bersembunyi, ya, dari manusia, nah, malu-malu dan seterusnya, wala yastakhfuna minallah, tapi mereka tidak bersembunyi dari Allah, ya. Dan Allah bersama mereka, ini ma'iyatul ammah karena berbicara tentang orang kafir, ya. 6. Allah bersama mereka ketika mereka menyembunyikan ucapan-ucapan yang Allah tidak ridhoi, ya. Apa idz yubayyitun, ketika mereka melancarkan, membuat rencana, ucapan makar di malam hari, wa kana Allahu bima ya'maluna muhita, dan Allah Maha melingkup apa yang mereka perbuat, ya. Disebutkan di awal apa? Allah Ta'ala bersama mereka bersama mereka, kemudian disebutkan apa? Bersama, yakni Allah mendengarkan semua tipu daya makar mereka yang direncanakan di malam hari, dan Allah mengetahui semua perbuatan mereka. Baik. Kemudian sama seperti firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Mujadilah. Ya, Al-Mujadilah ayat ke-7. Sama kayak tadi, ya. Penyebutan wa huwa ma'ahum aina ma kanu, ya. Kemudian diapit di awalnya dengan sifat ilmu dan ditutup dengan sifat ilmu. Jelas yang dimaksud ma'iyah di situ ma'iyah yang bermakna al-ilm. Ya, alam tara annallaha ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ard. Ya, lihat, tidakkah kamu mengetahui, meyakini bahwa Allah mengetahui, ya'lamu, mengetahui semua yang di langit dan di bumi. Jadi di awal sudah disebutkan Allah memiliki sifat ilmu terhadap semua yang di langit dan di bumi. Kemudian dikatakan ma yakunu min najwa thalathatin illa huwa rabi'uhum wala khamsatun illa huwa sadisuhum, ya kan? Tidak ada 3 orang kecuali Allah yang menjadi keempatnya. Tidak ada 5 orang kecuali Allah yang menjadi yang keenamnya. Wala adna min dzalika wala aksar. Tidak kurang daripada itu, tidak pula lebih. Walaupun kamu sendiri, Allah yang menjadi yang keduanya. Ya. Illa huwa ma'ahum aina ma kanu. Allah bersama mereka dimanapun mereka berada. Kenapa dikatakan Allah bersama mereka? Karena sudah disebutkan di awal Allah mengetahui semua yang di langit dan di bumi. Berarti bersama di sini yakni ma'iyatul ilm, kebersamaan ilmu. Kemudian ditutup summa yunabbi'uhum bima 'amilu yaumal qiyamah innallaha bikulli syai'in alim. Kemudian Allah akan mengabarkan semua perbuatan mereka itu nanti pada hari kiamat, dan Allah bikulli syai'in alim, Maha mengetahui segala sesuatu. Maka dibuka dengan ilm, ditutup dengan ilm, di tengah-tengahnya ma'iyah, menunjukkan bahwa ma'iyah di situ adalah ma'iyatul ilm. Ya, itu siaknya jelas, munasabah jelas. Tidak munasib kalau di awalnya ilm, di akhirnya ilm, di tengah-tengahnya ada zat yang dibahas. Itu tidak munasib. Jelas, ya? Wallahu taala alam bissawab. Ini terkait dengan sifat ma'iyah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa idza fa in dzakarani fi nafsihi dzakartuhu fi nafsi. Ini ya syahidnya, ya. Ya, penetapan sifat nafs bagi Allah Ta'ala, disebutkan di sini Allah Ta'ala menyebutnya dalam dirinya, pada dirinya, ketika hamba berzikir kepada Allah dalam hati mereka. Wa in dzakarani fi mala'in dzakartuhu fi mala'in khairin minhum. Kalau dia menyebutku, berzikir kepadaku di keramaian, di tempat-tempat publik yang banyak orang, ya, maka saya akan mengingat dia menyebut namanya di kerumunan yang lebih baik dibandingkan mereka.
Taib. Ini kalimat menunjukkan bahwa malaul malaika atau majelis malaikat lebih mulia dibandingkan majelis manusia, yakni pada umumnya. Pada umumnya. Taib. Tapi tidak menunjukkan bahwa jinsul malaikah afdol dibandingkan jinsul anbiya. Jinsul anbiya enggak. Ya. Jelas sampai sini ya? Atau apa afwan, jinsul insan. Tidak menunjukkan bahwa jinsul malaikah lebih utama dibandingkan jinsul insan. Kenapa? Karena di antara insan ada al-anbiya. Wal anbiya afdalu minal malaikah. Ya, tapi yang jelas di sini disebutkan bahwa majelisnya malaikat lebih mulia secara ini ya, secara umum majelisnya malaikat lebih mulia dibandingkan majelisnya manusia secara umum. Yakni karena majelisnya manusia ya kadang dipenuhi dengan hal-hal yang ada lagu di dalamnya ya. Naam, ada hal-hal yang naqis di dalamnya, sementara majelisnya malaikat semuanya tasbih ya, tahmid, takbir, berzikir kepada Allah. Wa in taqarraba ilayya bi shibrin taqarrabtu ilaihi dhira. Ya, dhira. Kalau dia mendekat kepadaku sejengkal, aku akan mendekat kepadanya satu hasta. Sejengkal, shibrin, dari ujung jempol sampai ujung kelingking dengan melebarkan keduanya. Semua jari-jarinya juga lebar. Jadi bukan dirapatkan begini, tapi dilebarkan. Itu shibar. Kemudian dhira ya satu hasta dari ujung jari sampai siku. Ini satu dhira. Wa in taqarraba ilayya dhira'an taqarrabtu ilaihi ba. Kalau dia mendekat kepadaku dhira, maka aku mendekat kepadanya ba. Ba itu adalah jarak antara tangan ini sama tangan ini ketika dibuka lebar seperti ini. Itu namanya ba. Afwan, bukan sampai sini ya, saya bilang kemarin sampai sini, bukan. Tapi dilebarkan begini, ya ba dari ujung jari ini sampai jari ini. Ini yang dimaksud di situ, al-ba. Taqarrabtu ilaihi ba. Nah, di sini al-jaza min jinsil amal ya, secara jenis balasan disesuaikan dengan jenis amalan. Dia mendekat, Allah mendekat. Hamba mendekat, Allah mendekat. Jelas ya? Allah Ta'ala mendekat. Walaupun tentu saja al-jaza selalu khair, selalu lebih baik dibandingkan amal. Jadi kaidah yang mengatakan al-jaza min jinsil amal sekedar jenisnya. Adapun dari sisi kadarnya, maka jelas jaza itu aufar wa akbar wa aksar ya wa a'dham minal amal. Ya. Kalau kita berbicara kadarnya, selalu balasan Allah lebih besar, lebih mulia, lebih agung, lebih banyak dibandingkan perbuatan kita manusia. Tapi secara jenis sama. Kamu mendekat, Allah mendekat. Tapi kadarnya adalah kamu mendekat sejengkal, Allah lebih dekat lagi dengan kamu. Kalau mendekat sehasta, Allah mendekat sebak kepada kamu. Ini lebih dekat lagi. Dan ini juga sama ya dengan sifat ma'iyah. Makna taqarraba di sini. Taqarrabtu, aku mendekat kepadanya. Di sini terdapat penetapan sifat qurb bagi Allah Ta'ala. Ya, dan al-qurb tidak mengharuskan ikhtilat. Tidak mengharuskan ikhtilat, tidak mengharuskan sejajar, tidak. Jelas ya? Allah Ta'ala berfirman, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Kalau hambaku bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang aku, jawablah aku dekat. Apa maknanya aku dekat? Ujibu da'watad da'i idza da'an. Jelas ya? Nah, aku mengabulkan doa hamba ketika dia berdoa kepada aku. Itu makna qurb di situ. Dan juga sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, aqrabu ma yakunul 'abdu wa baina rabbih wa huwa sajid fa aktsiru fihi minad du'a. Kondisi terdekat seorang paling dekat dengan Tuhannya ketika dia sujud, maka perbanyaklah doa. Kenapa? Karena di situ sangat didengarkan. Maka di situ qurb bermakna Allah Ta'ala dekat dengan hambanya, yakni dengan ilmunya. Allah mendengar, melihat mereka. Nah, bukan qurb yang bermakna ikhtilaf. Bukan qurb yang bermakna al-ikhtilaf, berbaur dan seterusnya. Tidak seperti yang dikatakan oleh al-hululiyah dari kalangan Wahdatul Wujud dan selainnya. Allahu Ta'ala alam bis-shawab. Maka di sini terdapat penetapan sifat qurb, sifat taqarraba, mendekat ya kan kepada hamba, di mana al-qurb ini juga termasuk sifat fi'liyah Allah. Yani Allah hanya taqarraba, mendekat kepada hamba yang lebih dahulu mendekat kepadanya. Ya. Ini sifat apa? Sifat fi'liyah Allah Subhanahu wa taala. 6. Dan di sini juga termasuk menunjukkan bahwa sifat qurb ini adalah dalam tanda kutip ya, qurb ini Allah Ta'ala qurb dengan hamba ketika hamba yang mulai dahulu. Ya, taqarraba ilayya bi shibrin taqarrabtu ilayhi dhira. Taqarraba ilayya dhira taqarrabtu ilayhi
ba. Jadi mereka yang mulai Allah mendekat, membalas kebaikan mereka. Wa in atani yamshi ataituhu harwalatan. Kalau dia mendatangiku berjalan, aku mendatangi mereka dalam keadaan harwalah, berlari-lari kecil. Taib. Di sini ibarat akan suratil ijabah. Di sini harwala ataituhu harwala. Harwala kata para ulama kinaya di sini. Kinaya yang dimaksud dengannya adalah suratul ijabah. Ya, suratul ijabah, yakni menyegerakan untuk mengabulkan doa hamba-hambanya. Ya. Karena kalimat atani am yamshi, yamshi di sini tentu saja bukan maksudnya berjalan kaki betulan. Bagaimana caranya orang berjalan kaki menuju Allah? Karena mungkin kan yamshi. Maka jangan dipahami juga harwala kalau begitu betulan harwala. Enggak. Ya. Beda kalau tadi mendekat. Ya, ini hamba mendekat kepada Allah dengan cara apa? Beribadah. Seperti dalam hadis tentang wali Allah. La yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil. Bukan takarrub kepada Allah, yakni jalan kaki mendekat kepada Allah, enggak. Tapi takarraba dengan ibadah, dengan amal wajib, dengan amal sunnah. Maka Allah pun takarraba ilaihi, mendekat kepadanya, bukan juga secara fisik, maksudnya bukan secara zat, ya kan? Tapi juga maksudnya takarraba, yakni mengabulkan doanya, ya, mendengarkan doa-doanya dan seterusnya. Ya, maka sebagaimana takarrubnya hamba kepada Allah bukan secara fisik, maka takarrubnya Allah kepada hamba juga bukan secara fisik, bukan dengan zat. Maka sama seperti di sini ketika dikatakan in atani yamshi, dia mendatangiku dengan berjalan, bukan berjalan secara hakiki, berjalan betulan. Maka harwala juga di sini bukan bermakna hakiki. Karena al jaza min jinsil amal. Dalam hal qadar lebih besar jaza dibandingkan amal. Maka makna yamshi di sini yakni mungkin dia berdoa kepadaku, beribadah kepadaku, tidak kuat atau tidak banyak, ya lambat dia mendekat kepadaku, lambat ibadahnya, minim ibadahnya sehingga dianggap lambat mendekat dengan Allah, lambat mendatangi Allah. Allah tetap harwalah kepadanya, yakni mengabulkan doa-doanya dan seterusnya. Baik, maka ini bukan terkait kalimat yang terakhir ini atani yamshi ataituhu harwalatan, ini bukan berbicara tentang atau bukan, tidak bisa ditafsirkan sesuai dengan hakikinya, hakikatnya, karena apa itu yastalzimu at-tashbih. Ya. Yastalzimu at-tashbih, dan harwala ya, konsekuensinya seperti itu. Allahu taala alam bisawab. Karena itulah mereka mengatakan bahwa yang dimaksud dengan harwala di sini adalah suratul ijabah. Ya, suratul ijabah dan mazidu tafaddulihi alaihi. Allah menambah keutamaannya kepada mereka dikarenakan mereka lambat berjalan, Allah harwalah kepada mereka, yakni segera cepat mengabulkan doa mereka, bahkan menambah. Ya. Nah, Allahu taala alam bisawab. Saya kira ini fawaid terkait dengan hadis-hadis dalam bab ini. Biidznillah taala di pertemuan berikutnya kita masuk dalam bab qaulillahi taala wa kullu syai'in halikun illa wajhah. Nah, sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.